Di setiap lembar statistik, kami menuliskan janji. Di setiap angka dan data, tercermin dedikasi kami. Badan Pusat Statistik Kota Manado melangkah dengan keyakinan menuju zona integritas. Mengukir jalan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Di bawah langit Manado yang cerah, kami berikrar untuk membawa perubahan, menorehkan kisah baru yang penuh dengan harapan dan transparansi, demi masa depan yang lebih cerah dan adil bagi kita semua. Kesempatan ini saya memaparkan terkait pelaksanaan Zona Integritas BPS Kota Manado 2023 sampai dengan 2024. Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, maka BPS Kota Manado menghadapi berbagai tantangan dengan terus melaksanakan tugas dengan melakukan perubahan secara bersama-sama. Kami semua memaknai bahwa perubahan ke arah yang lebih baik merupakan suatu keharusan yang dilakukan dengan hati yang tulus demi menjadi insan statistik yang berakhlak. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, maka BPS Kota Manado telah mendapatkan penghargaan, yaitu diantaranya penghargaan dari Wali Kota Manado, kemudian dari Kepala Dinas ataupun OPD yang ada di Kota Manado, dan selain itu juga ada penghargaan dari BPS RI, kemudian dari Kementerian Keuangan, dan dari Universitas Sam Ratulangi. Dan juga ada penghargaan-penghargaan dari internal BPS Provinsi Sulawesi Utara, dan juga selain itu ada pengelolaan perpustakaan wilayah tengah sebagai peringkat 2 yang kami terima. Di dalam melaksanakan reformasi birokrasi, maka ada 6 pilar perubahan yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama manajemen perubahan, kedua penataan tata laksana, manajemen SDM, kemudian penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan pelayanan publik. Termasuk dalam pilar pertama, itu pilar manajemen perubahan. Di dalam melaksanakan manajemen perubahan, maka kami telah melakukan perencanaan atau rencana aksi WBK pada BPS Kota Manado, di mana strategi ini membangun komunikasi dalam bekerja untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi, dan ini kami wujudkan melalui program-program. Yang pertama, rapat tim RB secara berkala untuk membahas evaluasi dan rencana kegiatan. Kemudian yang kedua, sosialisasi kegiatan dan penyampaian produk BPS melalui media sosial. Dan yang ketiga, membuat media sosialisasi pembangunan WBK dan WBBM BPS Kota Manado kepada internal dan eksternal BPS melalui pertemuan secara offline dan online. Dan yang keempat, itu menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi perangkat daerah yang ada. Dan yang kelima, pembenahan keindahan kantor di seluruh bagian kantor BPS Kota Manado. Dan target yang ingin kami capai ini melalui program ini adalah yang pertama, meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai di lingkungan BPS Kota Manado dalam membangun zona integritas menuju BBK BBBM. Dan yang kedua, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan BPS Kota Manado. Dan yang ketiga, menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Kemudian di dalam pelaksanaan manajemen perubahan, maka kami melakukan pencanangan pembangunan zona integritas. Dan kegiatan ini kami lakukan pada tanggal 10 Februari 2022 di Ballroom Hotel Grand Puri dan dihadiri oleh stakeholder terkait dari OPD-OPD yang ada dan instansi vertikal. Dan di dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, maka BPS Kota Manado melakukan ikrar dan komitmen bersama dalam pembangunan wilayah zona integritas. Dan itu kami lakukan dengan menandatangani komitmen bersama seluruh pegawai yang ada di dalam rangka melaksanakan pembangunan zona integritas di BPS Kota Manado. Selanjutnya, untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, kami membentuk tim kerja ZI, di mana tim kerja ZI ini anggotanya seluruh pegawai yang ada di BPS
Kota Manado. Selanjutnya, di dalam rangka menunjang pelaksanaan manajemen perubahan, maka BPS Kota Manado melakukan pemilihan Change Ambassador yang nantinya menjadi role model untuk pembawa agen perubahan di BPS Kota Manado. Kemudian di dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, maka kami BPS Kota Manado juga melakukan briefing pagi BPS Kota Manado yang disingkat Beriman dan internalisasi dasar ASN yang disingkat dengan INAS. Jadi kegiatan ini kami lakukan setiap hari Senin pagi, dan dalam kegiatan ini pimpinan diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi ataupun mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing tim kerja yang ada. Dan kegiatan ini diakhiri dengan yel-yel. Dan selain itu juga dilakukan internalisasi nilai dasar ASN yang dibawakan secara bergilir oleh masing-masing pegawai yang ada. Kemudian di dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, maka kami BPS Kota Manado melakukan pemilihan Employee of the Month, yaitu di mana pemilihan Employee of the Month ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang memiliki kinerja terbaik, dan diharapkan ini dapat memberikan motivasi kepada pegawai-pegawai lainnya untuk memberikan sumbangan kontribusi kinerja yang terbaik untuk BPS Kota Manado. Selanjutnya juga ada kegiatan Harmony Fest. Jadi Harmony Fest ini merupakan kegiatan fun games, jalan-jalan ataupun olahraga, dan kegiatan ini merupakan kegiatan di luar pekerjaan yang dapat meningkatkan keharmonisan hubungan antar pegawai agar implementasi berakhlak perilaku harmonis ini dapat terwujud di BPS Kota Manado. Selanjutnya, untuk meningkatkan pengetahuan, maka BPS Kota Manado juga melakukan kegiatan bermutu atau berbagi ilmu BPS 7171, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan sharing knowledge. Jadi selain inovasi, ini terkait dengan hal baru seputar pekerjaan yang belum diketahui oleh pegawai, dan kegiatan ini juga ditujukan untuk memperluas wawasan dari pegawai yang ada di BPS Kota Manado. Selanjutnya juga ada kegiatan sharing knowledge inovasi yang disingkat SKI, dan ini merupakan kegiatan sharing knowledge terkait dengan inovasi atau cara baru untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai baik secara online maupun secara offline. Juga dalam kegiatan keagamaan sebagai rasa kebersamaan dan meningkatkan persaudaraan, maka di momen-momen hari raya keagamaan seperti pada baru-baru ini untuk momen Idul Adha tahun 2024, kami BPS Kota Manado melakukan acara untuk pemotongan hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar dan pegawai yang ada. Dan juga selain itu ada kegiatan sosial yang kami lakukan, di mana Darman Wanita BPS Kota Manado itu melakukan anjang sana ke panti asuhan yang ada di seputaran Kota Manado. Dan juga di dalam rangka membangun kenyamanan kantor, maka BPS Kota Manado membangun konsep Green Office, yaitu merupakan program kantor peduli lingkungan yang telah mewujudkan penerapan sistem manajemen lingkungan dalam kegiatan perkantoran. Jadi tujuannya adalah menciptakan lingkungan kantor yang bersih, indah, dan nyaman, serta menyehatkan. Selanjutnya juga ada sosialisasi wilayah bebas korupsi, dan ini juga kami lakukan di beberapa media sosial yang sudah kami pilih untuk melakukan sosialisasi terkait wilayah bebas korupsi ini, misalnya di website BPS Kota Manado. Kemudian selanjutnya untuk pilar penataan tata laksana. Jadi dalam pilar tata laksana ini, maka BPS Kota Manado telah membangun peta proses bisnis BPS Kota Manado, di mana proses bisnis ini dapat menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja sesuai dengan visi, misi, dan tujuan BPS di dalam rangka menghasilkan output yang bernilai tambah bagi stakeholder terkait. Selanjutnya juga dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan di BPS, maka kami telah membangun SOP atau tata laksana yang adaptif dan agile, di mana untuk BPS Kota Manado sendiri ada 21 SOP, dan SOP ini kami lakukan review, salah satunya karena adanya perubahan struktur organisasi BPS, dan selain itu juga ada sebanyak 2 tambahan SOP yang kegiatannya ada di tahun 2024, dan itu kami lakukan review. Kemudian di dalam pelaksanaan kinerja, kami juga menerapkan Office, itu melalui website BPS Kota Manado, dan juga PST online dan buku tamu. Selanjutnya untuk keterbukaan informasi publik, kami juga mengupload untuk Renstra laporan kinerja PST online, juga standar layanan informasi publik dalam website resmi BPS, dan juga terkait dengan pengadaan
itu juga ada melalui sirup. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu kami sampaikan di dalam media sosial seperti Facebook, juga Instagram BPS Kota Manado, dan juga untuk Sarpras itu juga kami lakukan atau upload di e-plan. Kemudian manajemen sumber daya manusia, di mana dalam manajemen sumber daya manusia BPS Kota Manado melakukan analisis ABK untuk Kota Manado, dan analisis kebutuhan beban kerja di lingkungan BPS ini kami mengacu kepada keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 182 tahun 2024 tentang rekapitulasi jabatan hasil analisis beban kerja tahun 2024. Selanjutnya, untuk dalam rangka keterbukaan informasi terkait penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistik Kaspis, maka BPS Kota Manado juga melakukan sosialisasi pada bulan Juni 2024, dan kegiatan ini dilaksanakan di beberapa sekolah yang ada di Kota Manado. Kemudian dalam rangka pengembangan pegawai berbasis kompetensi, BPS Kota Manado juga mengikut sertakan atau mengirim pegawai-pegawai yang ada untuk mengikuti pelatihan kompetensi BPJP level 1 MOC Badan Pusat Statistik 2024, dan juga selain itu kami juga mengirim pegawai untuk dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan Continuous Competency Improvement Program Angkatan Pertama Sistem Neraca Nasional 2024, dan selain itu juga ada coaching klinik tim layanan kehumasan yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Sulawesi Utara. BPS Kota Manado juga mengirim personil untuk itu dalam rangka meningkatkan potensi pegawai. Selanjutnya juga di dalam pelaksanaan kegiatan baik survei sosial ekonomi nasional, Saruti, maupun survei angkatan kerja dan survei-survei lainnya, di dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi dari pegawai ataupun petugas yang ada, itu kami melakukan pelatihan-pelatihan melalui pelaksanaan sesuai dengan survei yang dilakukan. Selanjutnya juga dalam melaksanakan kinerja, maka BPS Kota Manado melakukan penetapan kinerja individu, yaitu melalui pengisian SKP tahunan dan bulanan di aplikasi GitHub. Dan ini membantu dalam perencanaan kinerja agar apa yang dilaksanakan oleh pegawai selaras dengan tujuan dan sasaran instansi, serta dapat memberikan informasi kerja dari level unit kerja sampai dengan level pegawai di lingkungan BPS Kota Manado. Jadi dibuat cascading kinerja dari pimpinan sampai ke staf yang ada. Kemudian juga ada sistem informasi kepegawaian, yaitu kami melakukan update data Simpek. Jadi ini kami lakukan secara berkala, dan ini dapat memudahkan dalam pencarian berkas-berkas yang dibutuhkan pada saat pengurusan kenaikan pangkat, promosi, dan sebagainya. Selanjutnya di dalam penegakan aturan disiplin, maka BPS Kota Manado melakukan evaluasi terkait dengan pegawai yang melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin, dan itu ada laporan hukuman disiplin secara triwulanan, dan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pegawai itu harus kompeten, itu harus profesional, serta harus sadar akan kedudukan dan hak serta kewajibannya. Dan ini dilakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan disiplin dan perilaku pegawai secara berkala. Selanjutnya untuk pilar penguatan sistem pengawasan. Melalui pilar ini, maka kami membuat public campaign pengendalian gratifikasi melalui pembuatan banner tolak gratifikasi. Dan ini dimaksudkan sebagai sarana pengingat bagi pegawai BPS, sekaligus pemberitahuan bagi pihak eksternal bahwa BPS Kota Manado menolak segala bentuk gratifikasi. Juga ada layanan Rp0, dan ini berdasarkan peraturan BPS nomor 2 tahun 2019, dan ini kami implementasikan. Selain itu juga ada pembuatan informasi terkait dengan tarif Rp0 dan name desk, itu non-typing di ruangan pelayanan statistik terpadu. Kemudian dalam penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, maka BPS Kota Manado melakukan melalui pengisian LHKPN dan LHKSN bagi semua pegawai. Dan selain itu juga dalam rangka meningkatkan kualitas data, maka kami juga melakukan pengendalian internal berupa pelaksanaan supervisi, dan ada instrumen supervisi yang diisi, kemudian hasil pelaksanaan supervisi juga itu dilaporkan melalui laporan supervisi dari pegawai yang melakukan supervisi. Dan kemudian di dalam rangka tertib administrasi untuk menjamin diterimanya honor, maka kami melakukan transfer honor ke petugas dengan ada bukti-bukti dokumen sebagai bentuk pertanggungjawaban penerimaan honor kepada petugas. Kemudian membangun juga integritas pegawai. Jadi kami membangun integritas pegawai di mana
dilakukan penandatanganan fakta integritas bagi seluruh pegawai untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik dan benar di BPS Kota Manado. Kemudian whistleblowing system dan layanan pengaduan, dan ini merupakan fasilitas yang kita berikan kepada pengunjung BPS, pengunjung PSK BPS, di mana disediakan fasilitas untuk melakukan atau memberikan keluhan-keluhan atau pengaduan-pengaduan, yaitu melalui email, media sosial, ataupun website. Selanjutnya, terkait dengan pengawasan kualitas data dari mitra BPS. Maka untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan oleh mitra statistik, maka dilaksanakan fungsi pengawasan dan supervisi ke lapangan. Jadi pengawasan dan supervisi ini dilakukan pada pra pencacahan, yaitu pada saat pelatihan petugas, dan saat pelaksanaan lapangan, baik pelaksanaan sensus ataupun survei yang dilakukan di BPS Kota Manado. Kemudian untuk pilar penguatan akuntabilitas. Pada pilar penguatan akuntabilitas ini, maka BPS Kota Manado menyusun rencana strategis Badan Pusat Statistik Kota Manado. Dan ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS untuk 5 tahun ke depan, dari 2020 ke 2024. Yang disusun berdasarkan rancangan Renstra BPS tahun 2020-2024, di mana indikator kinerja utama 2020 dan 2024, kontribusi BPS Kota Manado dalam pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan di Kota Manado. Selanjutnya juga dilakukan penandatanganan atau perjanjian kerja tahun 2024. Jadi ada penandatanganan perjanjian kerja tahun 2024, di mana dokumen ini sebagai bentuk untuk mengkonkretkan komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Dan ini juga menjadi dasar penetapan sasaran kinerja pegawai dan juga sebagai acuan evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan dan sanksi, serta pedoman dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pejabat struktural yang ada di BPS Kota Manado. Selanjutnya juga dalam rangka mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan, maka kami membuat laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2023. Dan laporan ini membuat capaian kinerja BPS Kota Manado yang telah dilakukan selama periode tahun 2023. Laporan kinerja ini dilaporkan secara rutin ke Kemenpan RB sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan anggaran dari BPS Kota Manado. Selanjutnya juga di dalam rangka implementasi pelaksanaan kinerja, maka ada penilaian atau hasil evaluasi SAKIP BPS Kota Manado, di mana BPS Kota Manado mengalami peningkatan nilai SAKIP dan BPS Kota Manado memperoleh nilai 75,20 atau predikat BB. Dari hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan, budaya kerja, birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada BPS Kota Manado menunjukkan hasil yang sangat baik. Selanjutnya, untuk menilai pekerjaan yang dihasilkan oleh BPS Kota Manado, maka dilakukan monitoring kinerja per triwulanan. Dan data capaian kinerja triwulanan ini merupakan hasil pembahasan dan review direkapitulasi dari form rencana aksi yang ada. Selanjutnya, BPS Kota Manado juga melakukan pelaporan akuntabilitas kinerja dan anggaran ke pihak luar, di mana ini sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akuntabel atas kinerja dan penggunaan anggaran yang sudah dilakukan, dan dalam hal ini dilaporkan ke Kemenko, Bappenas, dan Kemenpan RB, yaitu melalui Bappenas dan Monep Smart Kemenko. Selanjutnya juga untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, maka BPS Kota Manado melakukan rapat rutin dan evaluasi kinerja. Dan selain itu juga kami melakukan evaluasi melalui PA, dan itu dilakukan evaluasi harian juga mingguan. Selanjutnya, dalam meningkatkan sarana dan prasarana untuk kenyamanan pegawai, maka BPS Kota Manado melakukan perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada. Kemudian pilar penguatan pelayanan publik. Dalam pilar pelayanan publik ini, maka kami melakukan terobosan-terobosan agar supaya seluruh konsumen atau mereka yang datang ke BPS Kota Manado merasa terlayani dengan baik. Oleh karena itu, kami melengkapi dengan beberapa fasilitas seperti loker penitipan barang, buku tanggung PST digital, komputer untuk PST digital, maklumat pelayanan PST, standar pelayanan PST, tata tertib PST,
perpustakaan tercetak, ruang konsultasi, dan angket pilihan Smiley. Selanjutnya ini merupakan dokumen pelayanan PST, jadi ada maklumat pelayanan, standar pelayanan, dan ini sudah disosialisasikan melalui website dan media sosial yang ada. Kemudian terkait dengan fasilitas umum, BPS Kota Manado juga menyiapkan toilet umum, kemudian musola, fasilitas untuk difabel, tempat bermain anak, kemudian ruang laktasi, dan parkir khusus untuk perempuan. Selanjutnya untuk peningkatan kualitas website, BPS Kota Manado selalu melakukan update karena dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, yaitu dengan cara membuat atau melakukan update konten-konten yang ada di website BPS Kota Manado. Yang diupdate antara lain, yang pertama, rilis berita resmi statistik yang dilakukan setiap bulan, kemudian yang kedua membuat dan mengupdate tabel-tabel dinamis, dan yang ketiga juga melakukan rilis publikasi tepat waktu. Kemudian kami juga melakukan survei kebutuhan data 2023, di mana survei ini merupakan survei untuk mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen terhadap pelayanan kualitas dan statistik untuk layanan statistik. Dan berdasarkan survei kebutuhan data 2023, maka indeks kepuasan konsumen di BPS Kota Manado itu sebesar 98,13. Kemudian untuk penyelenggaraan pre-release data inflasi, ini kami lakukan secara rutin, dan BPS Kota Manado mulai dari bulan Februari 2024 sudah melakukan press release BRS inflasi melalui Zoom meeting dan streaming YouTube, dan press release ini diikuti oleh semua kalangan yang ada. Selanjutnya juga di dalam rangka meningkatkan pelayanan, maka kami juga melakukan identifikasi dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan pelayanan publik, di mana identifikasi masalah itu berdasarkan hasil SKD, di mana yang pertama kemudahan akses data melalui fasilitas utama perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua, respon petugas pelayanan perlu ditingkatkan. Kemudian dan selanjutnya untuk mitigasi risiko itu melakukan update tabel dinamis dan mengupload BRS, dan kemudian yang kedua melakukan briefing pelayanan prima kepada petugas pelayanan dan membuat jadwal petugas pelayanan. BPS Kota Manado juga melakukan kolaborasi dengan stakeholder. Di antaranya kami melakukan sosialisasi statistik sektoral, dan ini diprakarsai oleh pemerintah Kota Manado, dan BPS Kota Manado diundang sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan untuk kegiatan tersebut juga BPS Kota Manado diberikan penghargaan oleh Wali Kota Manado terkait dengan pelaksanaan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh BPS Kota Manado kepada produsen data di pemerintah daerah pada tahun 2023. Juga selain itu, pembinaan statistik sektoral yang sudah dilakukan pada bulan Maret 2024, di mana kegiatan-kegiatan ini terkait dengan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Dan kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Manado, dan selain itu juga BPS Kota Manado melakukan coaching klinik dan kunjungan langsung ke produsen data yang menjadi target EPSS di tahun 2024. Ini semua merupakan bentuk pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh BPS Kota Manado terhadap OPD yang ada. Ini merupakan undangan-undangan dari stakeholder yang ada kepada BPS. Itu ada undangan juga menjadi narasumber untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya ini merupakan dokumentasi kegiatan dengan stakeholder yang ada. Itu yang pertama, itu ada juga kegiatan rapat evaluasi program pengentasan kemiskinan di Bapelitbang Kota Manado. Kemudian BPS juga diundang mengikuti Musrembang RKPD tahun 2025 dan Musrembang RPJPD tahun 2025-2045, di mana BPS diundang sebagai narasumber. Juga ini ada kegiatan sosialisasi sektoral dan satu data Indonesia Kota Manado, itu BPS juga sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Juga ada kegiatan diseminasi kajian fiskal regional oleh kami DJPB. Selanjutnya inovasi satuan kerja. Jadi inovasi yang sudah kami buat dan lakukan itu yang pertama Star Teknis 2. Jadi Star Teknis 2 ini outputnya adalah terbentuknya kartu kendali dan pemeliharaan kendaraan dinas yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya juga ada sistem pencatatan pengambilan BPS Kota Manado secara digital. Selain itu, aplikasi ini juga dapat melihat stok persediaan dan secara otomatis dapat membuat rekapan pengambilan persediaan untuk memudahkan dalam membuat laporan. Selanjutnya ada aplikasi Mitra. Jadi aplikasi Mitra ini merupakan inovasi yang dibuat untuk mengefisiensikan administrasi mitra statistik BPS Kota Manado. Dan selama ini administrasi
Mitra mulai dari penugasan kerja sebelum kegiatan survei sampai kelengkapan administrasi, pembayaran honor setelah selesai kegiatan dilakukan oleh masing-masing dan terpisah oleh ketua tim. Dan kegiatan ini menjadi hal yang berulang dan tidak efisien. Karena dokumen administrasi yang dilakukan itu antar ketua tim dan memberi wadah koordinasi transparan dan dengan perhitungan otomatis untuk memudahkan monitoring mitra statistik BPS Kota Manado. Dan melalui si mitra ini juga menerapkan kemajuan teknologi dalam efisiensi administrasi mitra dengan pembuatan otomatis surat perjanjian kerja dan berita acara serah terima pekerja. Selanjutnya juga RB tematik. Dalam pelaksanaan RB tematik, maka BPS Kota Manado berperan dalam kegiatan seperti program pengendalian inflasi dan program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan dalam presentase ini. Demikian dan terima kasih. Kami ASN berakhlak BPS Kota Manado Siap. membangun Zona integritas. Zona integritas. menuju